Perlukah kita minum suplemen? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gilang Lasmati dari Rumah Sehat Al-Arbah. Hari ini kita akan menjelaskan tentang perlukah kita minum suplemen. Seperti yang kita tahu, kondisi saat ini adalah kita sedang ditimpa dengan wabah COVID-19, Coronavirus Disease 2019, yang pada dasarnya virus ini menyerang saluran pernafasan bagian atas dan bawah. Penyebabnya sendiri adalah virus dari coronavirus. Jadi virus ini dinamakan corona karena kalau kita lihat dari secara mikroskopik bentuknya seperti mahkota, crown, makanya disebutnya corona gitu. Jadi coronavirus disease. Untuk gejala-gejalanya sebenarnya hanya seperti sebuah penyakit flu yang gejalanya memang amat sangat berat. Kalau flu kita batuk, kita pilek, kita demam. Kalau coronavirus kita batuk, kita demam, ya pilek juga mungkin ada. Hanya saja yang membuat berat adalah produksi lendir dari dinding mukosa yang ada di tenggorokan dan paru-paru. Yang membuat si pasien ini menjadi lebih sesak adalah tempat pertukaran oksigen dan CO2 yang terjadi di paru-paru itu tempatnya terpenuhi oleh lendir, sehingga tidak ada lagi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida yang optimal dan maksimal. Akhirnya seperti orang yang tenggelam. Orang tenggelam itu karena paru-parunya kemasukan air, akhirnya kita tidak bisa bernafas karena pertukarannya hilang. Hampir sama seperti itu, hanya saja ini lendir. Tingkat keparahannya adalah kalau dari 1 sampai 10 ya 10. Karena sesaknya luar biasa gitu. Biasanya pada saat dirawat orang itu sampai memakai ventilator. Usaha yang paling awal adalah kita harus mencegah bagaimana penyakit ini masuk ke dalam tubuh kita. Yang dianjurkan adalah pertama cuci tangan, karena menghilangkan transmisi dari virus ini dari tangan kita ke area-area saluran pernafasan ataupun pencernaan. Yang kedua, kita memakai masker, gunanya juga untuk sama menghindarkan transmisi dari tangan ke area nafas tadi. Yang ketiga, kita berusaha untuk social distancing karena penyakit ini ditularkannya dari orang ke orang, bukan dari udara ke manusianya itu sendiri. Jadi yang tiga ini sebenarnya yang harus dilakukan. Sementara yang beredar di masyarakat adalah kita harus minum suplemen loh untuk menjaga kesehatannya gitu, untuk meningkatkan daya imunitas tubuhnya. Oke lah, nggak ada masalah gitu. Silahkan meminum suplemen, silahkan meminum vitamin. Hanya saja seberapa besar vitamin ini atau suplemen ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan vitamin apa saja, karena vitamin, suplemen, mineral yang beredar di pasaran itu hampir banyak sekali mereknya, kita sulit sekali untuk memilih gitu. Tapi yang diutamakan adalah memang vitamin C, karena vitamin C biasanya bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan kekuatan dari sistem imun kita. Hanya saja berapa sih vitamin C yang dibutuhkan? Apakah 50 mg, 500 mg, 1000 mg, 5000 gram, atau 5 gram? Jadi sebenarnya tubuh kita sendiri sudah punya daya tahan tubuh yang diaktifkan oleh penyakit tadi. Jadi penyakit masuk ke dalam tubuh, daya tahan tubuh kita langsung aktif. Hanya saja pada kondisi virus, kalau si virusnya belum kita kenal,
itu si daya tahan tubuh ini masih meraba-raba, ini gimana cara ngebunuhnya, ini gimana cara ngusirnya, ini gimana cara supaya dia tidak masuk lebih dalam lagi. Misal pada cacar itu virus. Pada saat masuk ke dalam tubuh, si pasiennya kena dulu, baru setelah itu daya tahan tubuhnya mulai mengenali, dan akhirnya setelah kenal, ya jarang sekali orang yang terkena cacar 2 kali. Nah, untuk yang coronavirus ini, ya kalau kita harus kenal dulu, kemungkinan kita nggak akan bisa mengenal kemudian gitu, karena biasanya yang sudah terkena coronavirus terus akhirnya berlanjut penyakitnya sampai meninggal gitu, dan ya sudah, jadinya tidak bisa mengenal lagi oh ini virus ya, karena sudah meninggal. Ya kalau pada cacar, batuk pilek itu virus-virus ringan yang gejalanya ringan, yang kemudian kalau kitanya kembali sehat bisa bertahan melawan virus-virus yang sudah dikenal. Jadi utamanya adalah pencegahan. Vitamin oke, suplemen tidak ada masalah, silahkan aja. Hanya saja yang masih kita teliti adalah vitaminnya harus seperti apa, bagaimana macamnya, suplemen seperti apa, sebanyak apa. Nah itu yang masih belum ada ketentuannya. Masalah seperti dijemur atau dan lain-lain juga sama. Nanti kita akan bahas lagi masalah vitamin ini setelah kita ketemu literatur yang lebih bagus ya. Jadi vitamin apa, jumlahnya segimana, berapa kali minumnya, selama apa. Nah itu oke gitu. Nanti kita jelaskan lagi yang sampai tuntas pada video berikutnya. Untuk saat ini cukup sekian. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.